Bab 366, 3 kepala dan 6 lengan, konfrontasi mengerikan antara orang-orang suci Dao abadi. Netherworld, daerah tandus. Chen Chang'an dikelilingi oleh 4 orang suci abadi, dan suasana antara surga dan bumi sangat khusyuk dan penuh hawa dingin. Dalam sekejap, kekuatannya seperti gelombang yang mengamuk, dan mutasi menonjol. Saya melihat bahwa Chen Chang'an menggunakan mantra sihir, 3 kepala dan 6 lengan. Untuk sementara waktu, ganas dan kuat, Chen Chang'an memamerkan 3 kepala dan 6 lengan, dengan kekuatan tak terbatas, dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan gaib. Pedang bermata 2 berujung 3, busur emas dan peluru perak, tai ajian, kapak, ikat kabel iblis. Membunuh pedang iblis. Masing-masing dari 6 lengan memegang senjata ajaib, dengan tatapan ganas. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir di pihak musuh dan kita. W. 4 orang bijak dari Dao abadi di Hong Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Apa-apaan ini? Mengapa orang ini menjadi 3 kepala dan 6 lengan? Ngomong-ngomong, metode apa ini? Tidak pernah terdengar. Chen Chang'an bersiul, gerutu, wang wang wang. Chen Chang'an juga mengorbankan anjing yang mengaum. Anjing yang mengaum dengan rambut putih dan pinggang ramping ini, berbentuk seperti gajah putih, sangat ganas dan mengaum. Chen Chang'an memiliki 6 lengan dan 3 kepala. Masing-masing dari 6 lengan memegang senjata ajaib. Dia tinggi, dengan rambut hitam seperti air terjun, dan matanya bersinar, menatap keempat orang suci keabadian. Seluruh orang itu, pada saat ini dengan keagungan iblis yang tak tertandingi, hanya berdiri di depan mereka membawa rasa penindasan yang sangat menakutkan. Mengintimidasi. Ini adalah 3 kepala dan 6 lengan, yang memungkinkan saya untuk melawan 6 dengan 1, dan bahkan menunggangi anjing yang mengaum, jadi saya dapat melihat apakah Anda menindas yang lebih sedikit dengan lebih banyak, atau saya akan menindas lebih banyak dengan lebih sedikit. Hong Chen tidak takut, saling bertarung. Berpura-pura menjadi hantu, hari ini, tanganku akan ternoda oleh darahmu. Tidak ada jalan kembali untuk haluan. Hati Hong Chen terasa berat, dan dia tidak pernah menyangka akan ada jenderal yang begitu galak di wilayah abadi 9 provinsi. Untungnya, Yulong Xianyu mengirim 3 orang suci abadi mereka. Bersama-sama, mereka berempat akan dapat membunuh Dewa Erlang yang jian ini dan mengalahkan pasukan musuh. Chen Chang'an sangat kejam. Baiklah, ayo bertarung. Dalam pertempuran ini, mustahil untuk menghancurkan lawan lagi, dan Anda perlu bersorak. Dia menantikannya. Oleh karena itu, Chen Chang'an membakar daging dan darahnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi tungku api yang menyala-nyala di langit. Tuan Dewa Erlang sangat kuat. Kaisar abadi Yihai berkata dengan sungguh-sungguh. Zubaji setuju, memang sangat kuat. Kekuatan sihir ini adalah 3 kepala dan 6 lengan. Awalnya, saya pikir akan sangat sulit bagi orang dewasa untuk menghadapi pengepungan 4 orang suci dari jalan abadi. Hei, tetapi sekarang berbeda. Mantra kekuatan supernatural ini sangat mengesankan. Setelah digunakan, ia memiliki kekuatan dan kekuatan supernatural yang tak terbatas. Belum lagi berurusan dengan 4 orang suci dari Dao abadi, bahkan jika ada 2 orang lagi, mereka dapat mengatasinya. Di samping, King Yunfei, Qin Xiwen dan Zhuang Sue sedikit khawatir. Apakah wakil kapten benar-benar baik-baik saja? Ada orang suci abadi tingkat ketiga di sisi yang berlawanan. Pasti berhasil. Ketika saya melihat kekuatan sihir ini, saya pikir itu luar biasa. Ya, karena senior mengirim wakil kapten, dia pasti sudah menduga akhir ini. Adapun domain abadi Nether,
Para dewa menyaksikan kejadian ini dengan dingin. Meskipun mereka tidak tahu cara apa yang digunakan Chen Chang'an, mereka penuh dengan penghinaan. Apakah Anda pikir dengan 2 kepala, 4 lengan, dan seekor anjing, Anda dapat menghadapi 4 orang suci keabadian? Mereka tidak percaya, karena Anda memainkan karakter mistis, tentu saja Anda harus mendominasi. Chen Chang'an berteriak, bunuh kalian berempat hari ini dan lakukan pengorbanan darah pertama untuk wilayah abadi 9 provinsi. Siapapun yang menghalangi saya, bunuh tanpa ampun. Ledakan, mana yang mengerikan, seperti gunung berapi yang sedang tidur, meletus dalam sekejap. Itu berubah menjadi semburan dahsyat dan gelombang besar, menyerbu ke segala arah, bumi retak dan gunung runtuh. Para dewa itu langsung meledak keluar. Bahkan keempat orang suci abadi itu mundur setengah langkah di bawah mana yang mengerikan ini. Namun, para anggota tim manajemen kota Kyushu, yang dilindungi oleh susunan langit Kekaisaran Kowloon, sama sekali tidak terpengaruh. Tetapi meskipun demikian, itu juga mengejutkan semua orang dengan keringat dingin. Pria ini benar-benar kuat. Ini pasti pertarungan yang sulit. Para abadi yang kuat itu merasa gelisah, ragu-ragu sejenak, dan memutuskan untuk menjauh dari medan perang. Jika tidak, mungkin dalam pertarungan para orang suci dengan cara abadi, mereka akan menderita akibatnya, dan tidak mengherankan jika mati secara tragis. Hong Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya jelek, dan sebelum dia menyadarinya, keringat muncul di dahinya. Chen Chang'an di depannya memberinya terlalu banyak tekanan, dan itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Kemudian, mata Hong Chen berkilat tajam, suara musim panas yang dingin. Pergi, bunuh dia. Kilatan petir, 4 tangan. Chen Chang'an mencibir, menjilat lidahnya, kata-katanya nyaring dan kuat, dengan sedikit kegembiraan, seperti benturan besi dan batu. Anjing melolong, ayo pergi juga. Wang wang wang. Tertawa, Chen Chang'an melesat, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju keempatnya. Di samping, anjing yang mengaum itu meraung, dengan taring besar, dan bergegas menuju penguasa alam neter. Pedang bermata 2 berujung 3, busur emas dan peluru perak. Tai ajian, kapak, ikat kabel iblis, membunuh pedang iblis, 6 senjata ajaib, menyerang bersama, atau menebas atau menusuk, sangat kuat, dan kehampaan bergemuruh dan runtuh, membuat getaran yang sangat keras. Hong Chen, penguasa alam neter, Wei Sun, Deng Changfeng, 4 orang suci keabadian semuanya merasakan rasa penindasan yang kuat, dan mereka tidak berani ceroboh. Hong Chen menyerang dengan kedua tangannya, tangan kirinya menghantam tinju keabadian, dan tangan kanannya menembakkan telapak tangan. Tinju keabadian itu seperti gunung, dan ada tangan emas di langit, sepotong cahaya emas, menyerang. Penguasa alam neter mengorbankan lonceng emas, membuat raungan keras, dan menghancurkannya. Wei Sun mengorbankan pagoda abadi ungu dan menembakkan ribuan cahaya ungu sang, yang masing-masing seperti pedang ungu, mencoba menembus tubuh Chen Chang'an. Adapun Deng Changfeng itu, pisau darah, membelah langit, gas pisau itu ribuan mil lebarnya, membelah ratusan puncak gunung, tampaknya Chen Chang'an akan terpotong menjadi 2 bagian. Gemuruh, perang sudah dekat. Itu seperti badai petir yang bergulir, menyebabkan tanah runtuh. Perang antara kedua belah pihak benar-benar mengerikan. Berbagai badai mana menyapu bersama, meledak dengan keras, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Berderak, ledakan-ledakan-ledakan, dentang-dentang, tanda seru tanda seru tanda seru. Cici, hei hei hei, selama perang. Lebih seperti angin yang berputar-putar dan sisa-sisa awan, ombak besar menyapu pasir, di puncak gunung,
pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya tumbang, hancur menjadi abu bubuk di langit, dan bumi retak ratusan ribu mil, menghancurkan semua kehidupan di sini, dan meratakan semuanya ke tanah. Ini adalah kekuatan tempur yang mengerikan dari orang-orang Kudus dari Jalan Abadi. Itu hanya tabrakan pertama antara kedua belah pihak yang menyebabkan kekuatan destruktif yang mengerikan. Semua biksu yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Terutama para abadi dari alam abadi Nether, tempat badai mana melanda, mereka tidak dapat menghentikannya, intuisi mereka digulung tinggi, dan yang lemah tercabik-cabik menjadi daging dan darah. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka mundur lebih jauh. Pertarungan orang suci abadi ini terlalu mengerikan. Tidak bisa diganggu. Aku tidak mampu menanggungnya. Bentrokan pertama sudah berakhir. Kedua belah pihak saling bertarung. Chen Chang'an memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memegang berbagai harta ajaib, bersinar dengan berbagai cahaya peri, dengan keagungan yang tak tertandingi dan tidak ada cedera. Di samping, anjing yang mengaum berdiri dengan bulu putih, menyeringai, menggigit sepotong daging dan darah. Adapun 4 orang suci abadi Hong Chen, wajah mereka tidak tampan. Hong Chen tidak pernah terluka, meskipun Wei Sun dan Deng Changfeng tidak terluka. Tetapi senjata ajaib yang mereka korbankan telah rusak. Hati mereka berat. Tanpa diduga, 6 senjata ajaib di tangan Chen Chang'an semuanya adalah senjata peri tingkat atas, dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada senjata ajaib di tangan mereka. Sialan, adapun penguasa alam Nether, dia terluka. Bagaimanapun, dia adalah yang terlemah di antara para orang suci dari Dao Abadi. Tidak hanya senjata ajaibnya yang mengalami beberapa kerusakan, tetapi bahkan lengan kanannya digigit oleh anjing yang mengaum saat dia tidak siap, dan darahnya kabur. Pada saat ini, darah mengalir. Penguasa alam Nether mengutuk dalam hatinya. Binatang buas sialan. Bab 367, titik mengerikan wawasan seni bela diri, bunuh 2 orang berturut-turut. Kedua belah pihak saling berhadapan, dengan sengit. Meskipun mereka hanya bertabrakan 1 kali, di antara kilatan petir, situasi sebenarnya. Kedua belah pihak bertarung tidak kurang dari puluhan kali pada saat tabrakan. Untuk mengatakan, meskipun Chen Chang'an memainkan peran Yang Jian, Dewa Erlang, namun sebenarnya, dia hanyalah seorang pemula yang tidak pernah berlatih. Bahkan jika Anda telah menguasai kekuatan Erlang Shen Yang Jian, masuk akal jika Anda ingin menggunakannya dengan sempurna, untuk menghadapi aliansi 4 orang suci abadi, itu pasti merupakan kesulitan tingkat neraka. Tetapi mengapa Chen Chang'an aman dan sehat? Sebaliknya, itu menang. Itu karena fungsi baru Chen Chang'an. Wawasan seni bela diri. Chen Chang'an awalnya berpikir bahwa wawasan seni bela diri hanya hambar baginya. Namun kenyataannya tidak demikian. Wawasan seni bela diri tidak hanya dapat digunakan di luar bidang yang tak terkalahkan. Yang lebih penting lagi sekali digunakan. Wawasan bela diri ini dapat langsung membuat pencapaian seni bela dirinya mencapai tingkat kesempurnaan yang sempurna. Oleh karena itu, ia mampu menghadapi 4 orang suci abadi dengan tenang. Bahkan melalui pertarungan tadi, Chen Chang'an telah menganalisis kelemahan dan kelemahan 4 orang suci abadi di depannya. Bahkan keterampilan abadi yang digunakan Hong Chen tadi dikuasai olehnya melalui wawasan bela diri. Benar saja, pertempuran seperti itu sama sekali berbeda dari tak terkalahkan. Pertarungan itu membuat darah orang-orang mendidih, dan itu juga menyulut hasrat dan keinginan Chen Chang'an untuk bertarung. Menarik, sangat menarik. Chen Chang'an tertawa. Kemarilah, ayo lanjutkan. Mata Chen Chang'an seperti listrik, cahayanya menyala-nyala, berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas pergi lagi. Kali ini,
Ia membubarkan 3 kepala dan 6 lengan, dan bahkan mengambil semua senjata ajaib. Saya melihat tangan kanan Chen Chang'an mengepal, ditutupi dengan cahaya kemasan, seperti api kemasan yang menyala dengan menderu. Begitu terang dan menyilaukan sehingga membuat orang tidak dapat membuka mata sama sekali. Sulit membayangkan betapa mengerikannya pukulan ini. Wajah Hong Chen berubah drastis, ternyata itu adalah Big Golden Fire Fist. Ini jelas merupakan cara abadi yang baru saja dia mainkan, tetapi saya tidak menyangka Chen Chang'an dapat melakukannya. Dalam sekejap, Chen Chang'an telah bergegas ke Wei Sun. Big Golden Fire Fist ini jatuh. Tinju emas itu melepaskan pukulan yang bersinar, menembus langit, dan menghantam Wei Sun. Wei Sun tampak ketakutan dan merasa sangat takut. Pembunuhan besar. Dia ingin segera mengorbankan senjata saktinya. Namun, sudah terlambat. Pukulan ini sangat dahsyat. Sebuah embusan melesat menembus tubuh Wei Sun. Suara, wow, Wei Sun memuntahkan darah. Wajah Chen Chang'an tanpa ekspresi, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan api samadhi yang sebenarnya. Api samadhi yang sebenarnya membakar lukanya, membakar semua vitalitasnya. Wei Sun menjerit kesakitan, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat memadamkan api di tubuhnya. Teriakannya berangsur-angsur mereda. Segera, api samadhi yang sebenarnya akan membakarnya menjadi abu. Itu juga berarti bahwa di antara 4 orang suci abadi, Wei Sun telah meninggal. Hong Chen, Deng Changfeng, dan penguasa alam neter, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Wei Sun sebenarnya telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu apa yang dikatakan Wei Sun? Dia juga seorang suci abadi tingkat 2. Meskipun Chen Chang'an adalah seorang suci abadi tingkat 3, dia lebih kuat dari Wei Sun. Tetapi aku ingin membunuh seorang suci abadi tingkat 2 dengan begitu cepat. Ini tidak mungkin. Seluruh tempat itu sunyi, hening. Para abadi dari Nether Immortal Domain, dan Brigade Manajemen Kota Jiushu, semuanya menyaksikan pemandangan di depan mereka. Tidak menyangka, perang baru saja dimulai. Seorang suci abadi mati begitu cepat. Terutama untuk Netherworld Immortal Domain. Situasi seperti itu tampaknya tidak optimis. Ini bukan berita baik. Awalnya mengira bahwa 4 orang suci abadi mengepung Chen Chang'an, dan mereka memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi aku tidak menyangka akan kehilangan 1 orang secara langsung. Bagaimana kau melakukannya? Hong Chen menggertakkan giginya dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia benar-benar tidak percaya kenyataan bahwa Chen Chang'an membunuh Wei Sun. Terutama setelah pertarungan dengan Chen Chang'an tadi. Meskipun Chen Chang'an sangat kuat, tetapi jika kau ingin membunuh Wei Sun dalam 1 pukulan, masuk akal untuk mengatakan bahwa kau dapat membunuh Wei Sun dalam sekejap. Tidak mungkin bagi seorang suci abadi tingkat 3 untuk melakukannya. Untuk ini, Chen Chang'an menyeringai. Bagaimana aku melakukannya? Apakah kamu ingin menebak? Faktanya, kemampuan Chen Chang'an untuk membunuh dengan 1 pukulan bergantung pada Martial Dao Insight. Inilah kekuatan dan kengerian sebenarnya dari Martial Arts Insight. Pada saat dia menyerang Wei Sun tadi, dia menggunakan Martial Dao Insight untuk memobilisasi semua ki di tubuhnya untuk memaksimalkan kekuatannya. Yang lebih penting, dalam pertarungan singkat tadi, Chen Chang'an sudah melihat kelemahan Wei Sun melalui Martial Dao Insight. Di antara keempatnya, Wei Sun menunjukkan kelemahan terbesar. Selama pertarungan, dada kiri Wei Sun naik turun, sehingga kekuatan dalam tubuh tidak dapat dimobilisasi dan diintegrasikan sepenuhnya. Jelas ada titik lemah dalam pertahanan fisiknya, yang seharusnya mengalami kerusakan berat. Jadi, Chen Chang'an mampu membunuh dengan 1 pukulan.
Sebuah pukulan menembus dada Wei Sun. Kemudian gunakan api samadhi yang sebenarnya, dan gunakan pertahanan dada yang lemah sebagai media untuk membunuhnya. Bahkan Chen Chang'an belum memulai. Gambaran seperti itu telah berevolusi puluhan ribu kali dalam benaknya, Martial Dao Insight. Seperti yang diharapkan, begitulah akhirnya. Tidak ada kejutan. Hong Chen meraung. Kamu berani membunuh adik laki-lakiku, sialan, dasar bajingan. Hong Chen menembak, mengeluarkan tangan besar yang mengerikan, sepotong hitam, menghancurkan Chen Chang'an. Chen Chang'an tidak takut, tersenyum sedikit, dan berkata, "Hei, kebetulan sekali, aku juga bisa melakukan trikmu ini." Setelah mengatakan itu, Chen Chang'an, seperti Hong Chen, menembakkan tangan besar yang sama mengerikannya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari serangan Hong Chen. Tangan berdarah itu, yang menutupi langit dan matahari, tampaknya datang dari luar dunia, membuat orang-orang menjadi menakutkan, jiwanya gemetar, dan bahkan langit pun bergemuruh dan bergetar. Wajah Hong Chen berubah lagi dan lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak kaget. Teknik abadi tertinggi keluarga Hongku, Daluo Tianshou, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Chen Chang'an tersenyum dan membalas. Omong kosong, yang merupakan seni abadi tertinggi keluarga Hongmu, itu jelas merupakan seni abadi tertinggi keluarga Yangku, 18 telapak tangan penakluk naga yang gemuruh. Suara itu baru saja jatuh. Kedua telapak tangan itu bertabrakan, menciptakan badai mana yang mengerikan. Seperti ombak yang mengamuk di laut, bebatuan menembus udara, menggulung ribuan ombak. Mengambil kesempatan ini, mata Chen Chang'an seperti kilat, dan tubuhnya seperti hantu. Deng Changfeng terkejut, kamu. Aku terkejut, dan dalam kepanikan, aku segera mengambil pisau dan memotong. Chen Chang'an mengulurkan tangan kirinya seperti seekor naga keluar dari jurang, dan dengan pukulan, dia meraih pisau darah yang telah ditebas Deng Changfeng. Pisau darah, itu tajam, pisau itu memotong daging telapak tangan, dan darah mengalir. Chen Chang'an menyipitkan matanya, adik kecil, kamu memotong telapak tanganku dengan pisau ini, kamu lihat itu berdarah, sedikit sakit. Suara itu baru saja jatuh. Tangan kanan Chen Chang'an memancarkan cahaya, dan pedang bermata dua berujung tiga muncul di tangannya. Tebas dengan pisau. Tidak bagus. Deng Changfeng diam-diam berkata, panik dan ingin menarik kembali pisau darah itu. Tetapi pisau darah itu dengan kuat berada di tangan Chen Chang'an. Dia menggertakkan giginya dan hanya bisa menyerah. Melepaskan pegangannya dan melangkah mundur. Kemana harus melarikan diri? Chen Chang'an mengorbankan kabel pengikat iblis. Aku melihat seberkas cahaya keemasan melesat keluar, mengikat Deng Changfeng itu. Semuanya terjadi dalam sekejap, membuat Hong Chen dan penguasa domain neter terlambat untuk bereaksi. Ketika bereaksi, Chen Chang'an sudah memegang pedang bermata dua berujung tiga dan menebas ke bawah, disertai dengan cahaya berdarah. Kepala Deng Changfeng itu jatuh ke tanah. Deng Changfeng sudah mati. 4 orang suci abadi, 2 orang tersingkir dalam waktu singkat. Hong Chen dan penguasa domain neter memiliki ekspresi yang rumit, wajah jelek, dan hati yang sangat berat. Sial, kenapa seperti ini? Chen Chang'an menatap Hong Chen dan penguasa alam neter, dan tersenyum tipis. Maaf, sepertinya akan lebih cepat untuk memulainya, aku masih tidak ada yang harus dilakukan. Mengapa kalian berdua ditinggal sendirian? Setelah mengatakan itu, senyum di wajah Chen Chang'an memudar, dan dia meremas pisau darah menjadi 2 bagian dengan kuat di telapak tangannya. Dengan niat bertarung di matanya, dia berkata kepada Hong Chen, sekarang, 2 lawan 2, bagaimana menurutmu? Hei,
Benderanya sudah selesai, akhir tahun sudah dekat, dan garis besarnya akan disesuaikan nanti, begitu juga dengan plot di garis samping. Sebagai upaya terakhir, saya harus memulai pembaruan ikan asin lagi, semuanya tunggu bendera berikutnya gelombang. Ngomong-ngomong, apakah Anda menyukai plot pertarungannya? Jika tidak, maka tindak lanjutnya akan dipersingkat. Bab 368, Melawan Naga dan Menangkap Phoenix, Hong Chen yang kejam. 2 lawan 2, Anjing Melolong vs. Penguasa Domain Nether. Chen Chang'an berhadapan dengan orang suci abadi tingkat ketiga Hong Chen. Bagaimana pertempuran ini akan berakhir? Meskipun tidak ada yang tahu. Namun dalam situasi saat ini, skala kemenangan sekarang condong ke arah Chen Chang'an. Bagaimanapun, dalam waktu singkat, Chen Chang'an membunuh 2 orang suci keabadian. Menunjukkan kekuatan. Itu mengerikan dan kuat. Ikuti. Chen Chang'an pergi ke anjing yang mengaum untuk mengeluarkan perintah. Anjing yang mengaum, wang wang wang, memamerkan giginya dan menyeringai, membantai penguasa alam Nether. Penguasa alam Nether minum dengan dingin dan mengorbankan senjata sihir serangan. Binatang kecil, cari kematian. Chen Chang'an di sini, dia mengaitkan jarinya ke Hong Chen, memprovokasinya. Orang tua, kemarilah gelombang. Dewa Erlang, kau dan aku sama-sama orang suci dari jalan abadi tingkat ketiga, tetapi mengapa kau begitu sombong? Wajah Hong Chen sangat jelek, dia menggertakkan giginya. Pergilah ke neraka, di dalam tubuh, mana bagaikan lautan badai, dan Pentium muncul. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, mengerahkan kekuatannya sendiri hingga ke puncak, mengubahnya menjadi sinar cahaya keemasan, dan membunuh Chen Chang'an. Cepat hingga ekstrim, bahkan para abadi itu kesulitan menangkap lintasannya. Chen Chang'an tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi membalas dengan tangan kosong. Bagus, datang. Wawasan dao bela diri, Chen Chang'an dapat dengan mudah menangkap sosok Hong Chen yang menyerang. Dia melambaikan tinjunya dan bertarung dengan Hong Chen itu. Mana dilepaskan ke segala arah dari pertempuran itu, dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahannya. Runtuh, bumi bersilangan, memecahkan jurang dalam yang tak terhitung jumlahnya, dan asap mengepul, memenuhi langit dan bumi. Tampaknya tabrakan antara keduanya seperti 2 dewa yang bertarung, begitu tak terkalahkan. Apakah ini orang suci abadi tingkat ketiga? Mengerikan, ya, hanya mengandalkan tubuh fisik, kamu bisa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan seperti itu. King Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar abadi Yihai mendesah. Jika tidak ada guru di wilayah abadi 9 provinsi, dan tidak ada Dewa Erlang, dia dapat menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi sendirian. Petik 2. Semua orang berbicara dan berdiskusi, meratapi kengerian pertempuran orang-orang suci dari jalan abadi, dan mereka juga terkejut. Hong Chen itu, tubuhnya sangat menakutkan, seperti batu cor, tidak bisa dihancurkan. Boom! Chen Chang'an berevolusi dengan wawasan seni bela diri, dan terus melakukannya. Kedua tangannya adalah telapak tangan, dan tangan emas besar itu menekan dan bertabrakan dengan tinju emas yang dibanting Hong Chen. Kekosongan itu berdengung dan tampaknya runtuh kapan saja. Hong Chen sangat kuat, Chen Chang'an sangat berani. Hanya dalam beberapa napas, keduanya telah bertarung selama lebih dari 100 ronde. Pergilah ke neraka. Hong Chen tiba-tiba berteriak, menari dengan liar, tangannya adalah cakar, dan dia menggunakan teknik melawan naga dan menangkap Phoenix. Tangannya adalah cakar, memancarkan cahaya peri 5 warna, tajam dan tak tertandingi, terus-menerus menyerang. Bayangannya ada di seluruh langit, tak berujung. Seluruh tubuh Chen Chang'an mengalir dengan glasir emas,
dan pakaiannya robek. Namun, tubuhnya aman dan sehat. Ini adalah 9 putaran Yuan Gong yang dipraktikkan oleh Yang Jian. Teknik ajaib dari jalan ilahi ini dapat kebal terhadap pedang dan tombak, dan semua metode tidak dapat diserbu, sehingga pertahanan fisik mencapai puncaknya. Tidak mudah bagi Hong Chen untuk merobek pertahanannya. Namun, saat teknik melawan naga dan menangkap Phoenix berlangsung, kekuatannya menjadi semakin mencengangkan. Dia benar-benar menembus pertahanan fisiknya dengan samar, dan tubuh fisiknya terasa sakit. Mata Chen Chang'an menyipit, sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Hong Chen. Tanpa ceroboh, Chen Chang'an melangkah mundur dan menjauhkan diri dari Hong Chen. Kemudian, Chen Chang'an mencubit segel dengan kedua tangannya, membentur keras, dan petir. Itu adalah mantra kekuatan supernatural, 5 guntur. Guntur menyambar. Hong Chen merasakan bahaya, menggerakkan tubuhnya, dan buru-buru menghindarinya. Guntur menyambar tanah. Sebuah kawah yang mengerikan menghantam tanah. Chen Chang'an mulai lagi. Jejak cubitan tangan. Di telapak tangan, itu seperti gunung, sungai, dan gunung, seperti hidup. Di antaranya ada hutan lebat dan hutan kuno, burung dan hewan, gunung dan sungai. Di antara mereka, fluktuasi yang mengerikan tercurah, dan kehampaan itu hancur. Orang tua, ambil trikku. Chen Chang'an berteriak keras, memegang gunung, sungai, dan gunung di telapak tangannya, lalu mengeluarkan vertical golden light, dan bergegas di depan Hong Chen dengan kecepatan kilat, dan gunung, sungai, dan gunung di telapak tangannya difoto. Boom! Suara keras yang mengerikan, momentumnya sangat menakutkan, agung dan megah. Di antara pergolakan, dia menghancurkan ke arah Hong Chen itu. Ekspresi Hong Chen ngeri, Chen Chang'an ini adalah serangan yang mengerikan. Buat dia sadar akan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ups, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ledakan, gunung-gunung itu besar dan megah, menutupi langit, yang bahkan lebih mengguncang bumi. Dalam sekejap, Hong Chen tenggelam di bawah. Adapun semua biksu yang menonton dari jauh, mereka semua berubah warna ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Metode serangan Chen Chang'an sangat menakutkan. Gunung, sungai, dan gunung besar ini difoto, cukup untuk menghancurkan tubuh Hong Chen menjadi daging. Bahkan jika dia adalah orang suci abadi tingkat ketiga, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Ini adalah pikiran hampir semua orang. Di sisi lain, penguasa alam neter, yang sedang berhadapan dengan anjing yang mengaum, melihat pemandangan ini, dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Begitu Hong Chen tidak bisa menghentikannya, semua pembantu yang dikirim oleh Yulong Xianyu akan mati. Pada saat itu, dengan dia sendirian, bagaimana dia bisa melawan? Mungkinkah domain abadi Netherworld akan segera berakhir? Saatnya peduli. Anjing yang mengaum itu menerkam dan menggigit lengan kanan penguasa alam Nether. Penguasa alam Nether meraung kesakitan, matanya merah karena marah. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Anjing yang mengaum itu dengan cepat melepaskannya, menghindari serangan penguasa alam Nether. Di sisi lain, Hong Chen tenggelam oleh gunung, sungai, dan gunung yang difoto oleh Chen Chang'an. Dia berteriak, menari liar, dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Dengan teknik melawan naga dan menangkap Phoenix, dia mengayunkan cakar emas 5 warna yang besar. Cakar itu membelah kehampaan, menghancurkan langit, dan mana yang mengerikan mengaduk ribuan mil. Sang abadi, yang telah bersembunyi jauh, menderita akibat kekuatan cakar emas 5 warna, dan jeritan terdengar, dan anggota tubuhnya terpisah, mati, terluka, dan jatuh dari ketinggian.
Tim manajemen kota Kyushu, di sini, ada banyak perlindungan, tetapi selalu aman dan sehat. Cakar raksasa ini merobek gunung dan sungai dan menghancurkannya. Pada saat gunung, sungai, dan gunung runtuh, puncak dan bumi di dunia ini musnah sejauh puluhan ribu mil, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Wajah Hong Chen pucat, terengah-engah, dan sedikit lelah. Kali ini, dia menghabiskan banyak mana, tetapi untungnya dia memblokirnya. Chen Chang'an memperhatikan dengan tenang, tetapi tidak berubah warna. Katanya, seperti yang diharapkan dari orang suci abadi tingkat ketiga, memblokir gerakanku, luar biasa. Tetapi kata-katanya berubah. Chen Chang'an berkata lagi, namun, selanjutnya, harap kamu bisa memblokirnya. Setelah berbicara, mananya tidak akan pernah habis, dan dia akan menggunakan wawasan Dao bela diri secara ekstrim. Berdengung, di antara langit dan bumi, gunung, sungai, dan gunung tampaknya telah menerobos sungai panjang sejarah, seolah-olah mereka lahir dari zaman kuno, menutupi langit dan memenuhi seluruh langit. Saksikan pemandangan ini. Semua orang tercengang, dan tercengang. Nima ini, terlalu menyimpang. Gunung, sungai, dan gunung besar tadi memiliki kekuatan tak terbatas, dan kerusakan besar yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Mereka melihat bahwa Hong Chen sudah berjuang untuk mengatasinya. Tetapi sekarang, Chen Chang'an bahkan telah menembakkan gunung dan sungai yang lebat. Sekilas, ada 34 gunung dan sungai ini. Ini tidak cukup untuk menekan Hong Chen menjadi daging tumbuk dan mengubahnya menjadi abu terbang. Para abadi yang menonton dari wilayah abadi 9 provinsi, semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan gila mundur, mereka harus menjauh dari area pertempuran antara Chen Chang'an dan Hong Chen. Hong Chen menggertakkan giginya, menyaksikan pemandangan ini, wajahnya sulit untuk melihat yang ekstrim. Sial, apakah orang ini benar-benar orang suci abadi tingkat ketiga? Mengapa dia bisa menggunakan begitu banyak metode yang mengerikan? Tatapan mata Hong Chen berubah kejam. Tidak mungkin. Sepertinya satu-satunya cara adalah menggunakan trik itu. Bab 369 Ningbing Abadi, Peng Yu Emas. Dunia yang tandus, berantakan, penuh hawa dingin. Langit penuh dengan gunung-gunung, sungai-sungai, dan pegunungan yang lebat, dan tampaknya mampu menghancurkan segalanya, menghancurkan yang kering dan busuk, dan mengubah segalanya menjadi tidak ada. Wajah Hong Chen sangat jelek. Sial, aku pasti akan mati jika terus seperti ini. Matanya tajam, giginya terkatup, dan dia sangat tidak mau. Sekarang, tanpa adanya jalan mundur, dia tidak punya cara lain selain menggunakan trik itu. Aku melihat tanda ukiran emas muncul di dahi Hong Chen, dan dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar. Dia berteriak, "Istri, datang dan selamatkan aku." Chen Chang'an, Sigma, derajat-derajat. Penonton, asteris. Kata-kata Hong Chen bergema di langit dan bumi seperti suara guntur. Semua orang tercengang, mengira itu halusinasi. Ini, cara yang salah untuk membukanya. Apakah kamu salah dengar? Chen Chang'an linglung, lalu menatap Hong Chen dengan dingin, sangat tidak senang. Orang baik, apakah kamu bahkan punya istri? Hentikan pertunjukan cintamu, makan kotoran. Chen Chang'an menekan kedua tangannya. Berdengung, gunung dan sungai yang lebat jatuh. Wajah Hong Chen pucat, dan dia jatuh bersama gunung dan sungai, dan napas kematian menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya kedinginan. Dia menelan seteguk air liur, dan bulu peng emas muncul di tangannya. Dia dengan panik menyuntikkan mana ke dalamnya dan membuat raungan Hestian. "Istri, datang dan selamatkan hidupku." Chen Chang'an mendengus dingin.
Kenapa? Apakah sudah terlambat sekarang ketika kamu berpikir untuk memanggil suami dan istri? Ganda campuran. Namun pada saat ini, bulu peng emas bersinar dengan murah hati, disertai dengan nyanyian burung yang menggerakkan dunia. Dari dahi Hong Chen, jejak ukiran emas tampaknya telah bertahan dan bergegas keluar. Itu adalah burung peri Jinpeng yang besar, mengalir dengan kecemerlangan emas, indah dan cerah, melebarkan sayapnya di langit. Burung peri Jinpeng sangat besar dan berkilauan, seolah-olah terbuat dari emas, dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Sayapnya terbelah ke udara, menderu selama 9 hari. Mengepakkan sayapnya, dan ada cahaya abadi dari jalan ekstrim yang mengalir keluar, dan kekuatan abadi melonjak dan tak berujung. Itu benar-benar secara langsung menghancurkan gunung, sungai, dan gunung yang telah diubah cencangan dengan wawasan dao bela diri, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Untuk itu Hong Chen dengan mudah memblokir serangan pengetahuan ini. Adegan ini mengejutkan cencangan. Apakah burung besar ini istrimu? Wajah Hong Chen pucat, dan akhirnya dia menghela napas lega selama sisa hidupnya, dan menatap bulu peng emas di tangannya. Benda ini benar-benar berfungsi, menyelamatkan hidupku. Kemudian, dia menatap burung peri Jinpeng dengan mata berapi-api. Ini adalah istrinya, yang berada tinggi di atas tanah. Aku tidak menyangka akan mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya dalam kehidupan ini. Sayap besar Jinpeng menghantam alam semesta, menghancurkan awan di langit, dan itu tidak akan pernah hancur dan tak terhentikan. Bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Setelah menghancurkan gunung-gunung, sungai-sungai, dan gunung-gunung itu, burung peri Jinpeng membunuh cencangan. Cencangan menyipitkan matanya sedikit, menyaksikan pemandangan ini. Bahkan lebih mengejutkan, kekuatan burung peri Jinpeng ini agak di luar dugaannya. Tanpa diduga, burung peri Jinpeng ini benar-benar memblokir serangannya seperti ini. Menarik, gumam cencangan. Niat bertarung muncul di matanya. Itu juga bagus. Akan terlalu membosankan untuk membunuh Hong Chen itu dengan mudah. Itulah yang membuatnya menarik. Dia melangkah maju selangkah, seolah-olah menembus kehampaan. Tiba-tiba muncul dan sampai di punggung burung peri Jinpeng. Dengan suara pelan, dia menginjak tulang punggung burung peri Jinpeng. Baik kamu laki-laki atau perempuan, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Cencangan membuka mulutnya dan membuka tangannya, seolah-olah memeluk gunung, sungai, matahari, dan bulan. Sebuah gunung hitam berkilau berevolusi dengan wawasan bela diri. Segel Tarzan. Dia memeluk Dayue dan menghantam keras tulang belakang burung peri Jinpeng. Kekuatannya dahsyat dan menakutkan. Bergemuruh, Dayue menyerang, menghancurkan yang kering dan busuk, dan menghancurkan burung abadi Jinpeng secara langsung. Namun, gunung besar itu juga hancur. Benda macam apa burung peri Jinpeng ini, benar-benar menakutkan untuk pertahanan fisik. Cahaya yang menyala-nyala, burung peri Jinpeng berubah menjadi tubuh manusia. Seorang wanita yang keren. Dia memiliki sosok yang ramping, mengenakan gaun bulu peng emas panjang, yang berkilauan dengan cahaya, yang menonjolkan sosoknya yang cantik dengan tonjolan. Mata Hong Chen panas dan terobsesi, dan dia berkata cepat, "Istri, apakah kamu ingat aku?" Mata Phoenix wanita itu melirik Hong Chen, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang suci abadi tingkat ketiga yang kecil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk disebut istri Ben Gong?" Hong Chen merasa malu. "Istri? Aku." Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia disela oleh seorang wanita. Dia mendengus. "Diam? Tokennya sudah digunakan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil istri Ben Gong lagi." Setelah berbicara,
Wanita itu mengangkat tangannya. Dari Hong Chen itu, dia mengeluarkan bulu peng emas. Wajah Hong Chen menjadi pucat, tua, guling. Wanita itu menamparkan Hong Chen hingga melayang. Tanpa diduga, seorang santo abadi tingkat 3 sekuat Hong Chen tidak dapat menghentikan wanita ini untuk menamparkan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bukankah kamu mengatakan itu istrimu? Kenapa kamu tidak mengenali orang? Situasi ini terasa sedikit salah. Wajah Hong Chen bengkak karena tamparan wanita itu. Dia ingin menangis tanpa air mata, dan benar-benar putus asa. Bulu peng emas itu adalah token Ning Bingxian, dan hanya mereka yang optimis tentang Ning Bingxian dan terpilih sebagai salah satu kandidat harem yang akan memberikannya kepadanya. Adapun Ning Bingxian ini, dia bahkan lebih menakutkan dan menakjubkan. Dia adalah santo abadi teratas dari ribuan orang abadi, dan kudengar dia adalah sosok menakutkan yang dapat bersaing dengan rusa. Adapun mengapa Hong Chen ini memiliki bulu peng emas, itu karena Ning Bingxian telah melakukan perjalanan ke ribuan alam abadi. Selama itu adalah Tian Jiao, dia akan memberinya bulu peng emas. Setelah itu, sebuah label dipukul. Orang ini miliknya, dan merupakan salah satu kandidat haremnya. Memenuhi syarat untuk akhirnya menjadi suaminya. Dan Hong Chen ini beruntung. 10.000 tahun yang lalu, dia beruntung mendapatkan bulu peng emas dari Ning Bingxian dan menjadi salah satu kandidat suaminya. Tetapi sekarang, untuk bertahan hidup, Hong Chen menggunakan pengyu emas. Kemudian, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi salah satu kandidat harem Ning Bingxian. Bab 370, Wanita, kau bermain api, kau kacau. Hong Chen merasa kesal di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu semua karena cencangan bajingan ini sehingga dia kehilangan Jin Pengyu. Dia tidak berdamai, dia marah. Sekarang, dia hanya berharap Ning Bingxian akan mengambil tindakan dan membunuh cencangan itu. Dari sudut pandang Hong Chen, cencangan ini pasti akan mati. Bagaimanapun, Ning Bingxian adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Tousan Immortal Domain. Meskipun, Ning Bingxian di depannya hanyalah secercah kekuatan yang ditinggalkan tubuhnya di Golden Pengyu. Tetapi itu sudah cukup untuk membunuh cencangan. Itu semua salahmu, mati, mati, mati. Hong Chen menatap dengan marah, dan setelah ditampar, dia menghindar. Dia tidak berani melawan cencangan lagi. Sebaliknya, dia mengalihkan targetnya dan membunuh anjing yang mengaum yang sedang berhadapan dengan penguasa alam neter. Nima, tidak dapat membunuh tuanmu. Ayah masih tidak dapat membunuhmu binatang kecil. Binatang, makan trikku melawan naga dan menangkap Phoenix. Semua orang terdiam. Apa hubungan antara Hong Chen ini dan wanita yang dingin dan glamor itu? Hong Chen ini begitu dipukuli sehingga dia tidak berani melepaskannya, itu terlalu mendominasi. Dengan kata lain, bagaimana Anda bisa menggertak anjing, pahlawan macam apa? Ning Bingxian itu mengerutkan kening dan melirik Hong Chen. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana bajingan ini mendapatkan salah satu bulu peng emasnya. Berani memanggilnya istri. Merasa tersinggung, Ning Bingxian mendengus dingin. Kemudian mulai. Dia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap, seperti kilat emas, yang cepat berlalu. Muncul lagi. Itu telah muncul di depan Hong Chen. Memegang pedang peri di tangan kanannya, cahaya dingin bersinar terang. Menebas. Hong Chen tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu dipotong menjadi dua oleh Ning Bingxian dengan pisau. Ketika dia meninggal, Hong Chen tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Anda tiba-tiba merasa kedinginan? Dan di dunia ini, semua orang tercengang. Mengapa Ning Bingxian ini tidak membunuh cencangan?
Sebaliknya, dia membunuh Hong Chen. Wanita glamor ini benar-benar ganas. Chen Chang'an tidak menyangka, dia terkejut, dan tentu saja dia sangat kesal. Hong Chen ini adalah mangsanya. Namun, Ningbing Immortal ini benar-benar ganas. Meskipun Chen Chang'an memiliki Martial Dao Insight, dia hanya menangkap sebagian lintasan Ningbing Xian. Wanita ini sangat kuat, meskipun telah menyelamatkan nyawa Hong Chen. Namun dia tidak menyangka akan membunuh Hong Chen lagi. Wanita ini juga kejam, tapi, aku suka itu. Setelah Ningbing Xian membunuh Hong Chen, dia menatap Chen Chang'an. Niat membunuh melonjak. Dia tidak bicara omong kosong, dia langsung melakukannya. Kecepatannya masih mengerikan. Ini adalah hukum yang dipraktikkan oleh Ningbing Xian yang disebut hukum instan, yang dapat membuat kecepatannya mencapai batas, menghilang dalam sekejap, dan muncul dalam sekejap. Chen Chang'an merasakan krisis besar. Aroma yang unik dan memikat, Chen Chang'an menciumnya. Tiba-tiba, Ningbing Xian muncul di depannya. Pedang abadi di tangannya menebas ke bawah, seolah-olah menyatu dengan dao besar, mengunci semua Ki Chen Chang'an. Jangan biarkan dia melarikan diri. Wawasan seni bela diri, Chen Chang'an digunakan dengan liar. Temukan kesempatan untuk mengimbangi. Dia baru saja membuat tembakan ganas, menyerang secara pasif. Tangan kanan adalah kepalan tangan, dan membanting pedang peri dengan keras. Tinju itu mengenai pisau peri, membuat suara menusuk emas dan memecahkan batu, mengguncang puluhan ribu mil. Pedang itu menembus kepalan tangan Chen Chang'an, darah mengalir beberapa saat, dan rasa sakitnya terus berlanjut. Rumput, wanita, kau bermain api. Chen Chang'an kesal. Dengan tangan kirinya, dia mas segel Raja Manusia dan menghancurkannya dengan keras. Ningbing Xian mencibir. Tangan giok itu adalah telapak tangan, sebening kristal giok, dan rambutnya muncul lebih dulu. Dada Chen Chang'an dalam bidikan. Bahkan jika Chen Chang'an memiliki wawasan dao bela diri, dia telah menangkap lintasan serangan Ningbing Xian, tetapi sulit untuk menghindarinya. Tampaknya kekuatan Ningbing Xian ini berkali-kali lipat lebih besar darinya. Hanya mengandalkan wawasan dao bela diri, tidak dapat menutupi celah antara dia dan Ningbing Xian. Telapak tangan ini menyebabkan 5 organ dalam Chen Chang'an berguling, 6 organ dalamnya terkoyak, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Ningbing Xian tanpa ekspresi dan tertembak lagi. Itu adalah hukum momen. Kecepatannya sangat cepat, membuat orang merasa luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi ribuan hantu dan menembaki Chen Chang'an. Untuk membunuh Chen Chang'an, kekuatannya seperti badai, dan telah menyerang puluhan ribu kali dalam sekejap mata. Tubuh Chen Chang'an berlumuran darah. Meskipun Martial Dao Insight digunakan untuk menganalisis gerakan Ningbing Xian, ia juga menderita banyak luka. Namun, Chen Chang'an tidak panik atau panik. Ekspresinya setenang biasanya, hanya matanya yang penuh dengan niat bertarung, dan darahnya tampak membara. Pertarungan seperti itu sangat keren. Ayolah, wanita, mari kita bertarung dengan baik. Dapeng melebarkan sayapnya dan membenci langit. Ningbing Xian sangat dingin dan glamor. Pada saat ini, ribuan hantu bergabung bersama dan berubah menjadi abadi-abadi. Dia memainkan hantu peng raksasa dan membantai Chen Chang'an. Dengan pukulan ini, kekosongan benar-benar runtuh menjadi lubang hitam kehampaan yang bersebelahan. Chen Chang'an dipukuli dan terlempar keluar. Semua orang terkejut, sangat kuat, kultivasi macam apa dia, mengerikan. Aku tidak menyangka bahwa bahkan bajingan Erlang dari wilayah abadi 9 provinsi tidak akan mampu menghentikannya. Tim manajemen kota Kyushu di sana.
Para anggota tim manajemen kota itu tampak serius dan khawatir akan kehidupan Chen Chang'an. Wakil kapten sedang sekarat. Tidak, wakil kapten dipukuli dan muntah darah. Wakil kapten akan kalah. Tidak, kita harus percaya pada Tuan Erlang, dia pasti akan menang. Petik 2. Petik 2. Pertarungan semakin sengit. Ning Bingxian itu dengan kuat berada di atas angin. Teruslah seperti ini, Chen Chang'an pasti akan mati. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Bagi Chen Chang'an, wanita ini dapat dianggap sebagai lawannya yang sebenarnya setelah menggunakan kartu permainan mistis dan dia benar-benar kuat. Yang lebih penting, ini bukan hanya kekuatan tubuh Ning Bingxian. Jadi jika tubuh Ning Bingxian secara langsung, seberapa mengerikan kekuatannya. Saya khawatir itu dapat membunuh Dewa Erlang yang Jian yang dia mainkan dengan satu pukulan. Wanita ini sangat baik. Pada saat ini, Ning Bingxian merendahkan dan melontarkan sebuah kata, kematian. Dia menggunakan hukum instan untuk melakukan gerakan lain. Menyerang dan membunuh, untuk mempelajari Chen Chang'an. Brigade manajemen kota Jiushu di sana, semua biksu khawatir dan gelisah. Tuan Erlang, Anda tidak boleh mati. Tapi sekarang, suara Chen Chang'an datang, suaranya acuh tak acuh dan tenang. Wanita, apakah Anda menggelitik saya? Bisakah Anda menggunakan sedikit kekuatan? Di bawah perhatian semua orang, mereka melihat daging Chen Chang'an meneteskan darah, tetapi auranya masih menakutkan dan tidak melemah sedikit pun. Ini mengejutkan semua orang. Bagaimana ini? Dia diserang berkali-kali tadi, bukankah dia terluka? Dewa Erlang ini terlalu kuat. Namun, ketika dia melihat bahwa Ning Bingxian adalah pengetahuan, Chen Chang'an melangkah maju dan menghindarinya dengan mudah. Ketika Ning Bingxian melihat ini, mata Phoenix-nya memadat. Orang ini benar-benar melarikan diri. Chen Chang'an menatap Bingxian dan berkata, "Wanita, silakan berbaring, aku akan data."